SD Negeri 090 Cibiru mulai berdiri pada tahun 1920 dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 20245487. SD Negeri 090 Cibiru berlokasi di Jalan Ahana Sution, kilometer 14,5, RT 01, RW 01, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Yang pertama mengenai pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum tentu saja berkaitan segala hal yang sesuatu dengan kurikulum, baik itu perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, ataupun evaluasi kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum di SDN 90 Cibiru menurut kelompok kami itu sudah terbilang cukup baik. Walaupun SDN 90 Cibiru masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi Kepala Sekolah SDN 90 Cibiru mengatakan walaupun kami menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi secara ruh gitu atau praktiknya itu menggunakan kurikulum merdeka. Artinya kombinasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dengan ketika kami bertanya alasannya bagaimana gitu Pak, mengapa demikian gitu, karena kepala sekolah tersebut itu memegang dua sekolah gitu, dua SD, yaitu yang pertama beliau mengatakan di Ujung Berung dan satunya lagi itu di SDN 90 Cibiru. Keduanya sudah mendaftar gitu kurikulum merdeka, tetapi yang lebih dulu di ACC itu sekolah yang di Ujung Berung, sehingga yang di SDN 90 Cibiru masih menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum 2013. Jadi kesimpulannya memang cukup baik karena kepala sekolah di SDN 90 Cibiru sudah paham gitu bagaimana praktiknya kurikulum merdeka yang di Ujung Berungnya diterapkan di SDN 90 Cibiru juga, walau juga ya tidak cukup baik walaupun menggunakan kurikulum 2013, secara praktiknya itu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kombinasi tersebut itu bisa meningkatkan kualitas peserta didik yang ada di SDN 90 Cibiru. Demikian mengenai pengelolaan kurikulum. Baik teman-teman sekalian semua, selanjutnya analisis kelompok kami terhadap pengelolaan sumber daya manusia atau SDM di SDN 090 Cibiru. Jadi menurut analisis kelompok kami, ternyata SDN 090 Cibiru ini terdapat tenaga pendidikan yang sesuai. Maksudnya sesuai itu yakni sesuai dengan kualifikasi pendidikan itu sendiri. Nah, menurut sumber yang kami temui dan yang kami dapat informasi dari wawancara yang kami aju, jadi dalam sekolah ini ada 4 orang guru yang S2, kemudian 37 lainnya S1. Dan jadi diketahui jumlah tenaga kependidikan atau guru yang ada di SDN ini yaitu sebanyak 41, dan sisanya untuk pegawainya itu berjumlah 7 orang ya, 7 orang. Nah, adapun kepala sekolah di SD ini gitu ya, yakni yang bernama Pak Edet, bertugas gitu untuk membimbing guru-guru SDN 090 Cibiru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, kemudian mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran juga remedial. Nah, jadi dalam administrasinya beliau ini selalu mengelola administrasi pendidikan dan bimbingan bagi para guru dengan memiliki data lengkap administrasi pendidikannya, dan kelengkapan administrasi tersebut penting itu terhadap tenaga pengajar. Nah, kemudian beliau juga selalu menyusun program supervisi kelas gitu, pengawasan dan evaluasi pembelajaran. Jadi untuk guru-guru pun sering mengikuti workshop gitu ya di tingkat kota atau nasional gitu. Nah, baik diikuti secara daring juga maupun luring seperti itu. Nah, itu pun dilaksanakannya minimal 1 minggu sekali gitu. Jadi luar biasa ya, di tenaga kependidikan dalam SDN 90 ini sudah dilatih atau menjadi guru profesional gitu ya, karena minimal seminggu sekali juga ada bentuk kegiatan KKG gitu ya, atau bisa disebut kelompok kerja guru. Nah, yang dimana ya KKG ini berfungsi gitu untuk wadah atau sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru yang bertujuan juga untuk memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru, kemudian memberikan juga bantuan profesional kepada guru kelas dan mata pelajaran di sekolah ini gitu. Itu menurut beliau menurut kebijakan beliau yang telah dilakukan kepada tenaga kependidikan di SDN 090 Cibiru. Nah, jadi KKG ini tentunya sangat berguna sekali gitu ya bagi bengkel pembelajarannya lah seperti itu ya, untuk nantinya itu bisa sama-sama mencari solusi jika ditemukan mutu sekolah atau ditemukan suatu sekolah
di lingkungan kita yang dirasa kurang maksimal seperti itu. Jadi menurut analisis kami, pengelolaan SDM-nya tersebut sudah dikatakan baik karena diisinya juga selalu dilatih, selalu dikelola dengan baik oleh pimpinan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik di SDN 090 Cibiru. Nah, pengelolaan peserta didik di SDN 090 Cibiru ini memakai sistem tematik, namun tetap ada ekstrakurikulernya. Sistem tematik ini memungkinkan penggunaan sumber daya pembelajaran yang beragam, seperti buku, media digital, kunjungan lapangan, wawancara, dan pertunjukan seni. Hal ini itu bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan memperluas pengetahuan mereka. Apalagi di SDN 090 Cibiru ini memakai kurikulum merdeka, jadi peserta didiknya diberikan kebebasan dan kesempatan untuk berkreasi ataupun berekspresi sesuai dengan kemampuan ataupun bakat mereka masing-masing. Adapun ekstrakurikuler di SDN 090 Cibiru ini yaitu ada bela diri, seni musik, pidato, bernyanyi, ceramah, penampilan busana muslim, dan masih banyak lagi. Nah, setiap setahun sekali SDN 090 Cibiru ini mengadakan acara untuk mengapresiasi minat dan bakat para peserta didiknya melewati sebuah pertunjukan gitu. Mungkin itu mengenai pengelolaan peserta didik di SDN 090 Cibiru. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya mengenai manajemen pembiayaan di SDN 090 Cibiru. Nah, jadi sekolah ini tuh untuk pembiayaan di sekolah, mereka itu full dari BOS. Jadi, orang tua itu tidak dilibatkan dalam pembiayaan sekolah. Makanya, SDN 090 Cibiru ini sangat memaksimalkan dalam memanfaatkan biaya tersebut. Baik itu untuk ATK, honor guru, pemeliharaan sekolah, kebersihan, sampah gitu ya. Sampai ke hal-hal kecil misalnya materai dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti workshop gitu ya. Jadi, mereka itu hanya memanfaatkan biaya dari BOS. Bahkan gitu ya, untuk SPP pun di sekolah ini tuh tidak ada, jadi gratis. Nah, meskipun sekolah ini hanya memanfaatkan biaya dari BOS, tetapi mereka itu tetap ada transparansi ke orang tua gitu ya. Jadi ada laporan gitu ya tentang biaya kegiatan dan yang lain-lain. Nah, laporannya itu akan ditempel di papan pengumuman di depan sekolah. Nah, jadi para orang tua maupun siswa bisa melihatnya di papan pengumuman tersebut. Seperti itu untuk manajemen pembiayaan di SDN 090 Cibiru. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan fasilitas di SDN 90. Nah, fasilitas di SDN 90 ini sudah bagus, sudah tertata dengan baik karena sudah memiliki 2 pegawai kebersihan sekaligus merangkap untuk bekerja memeriksa seperti fasilitas meja, kursi, ruangan, papan tulis dan lain sebagainya. Jika ada yang rusak, pegawai kebersihan itu langsung gitu untuk langsung melaporkan ke kepala sekolah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.